Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok protein akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agung Bayu Haji, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Baik Mega Mentari Indrarni, kemudian rekan saya. Nama saya Denis Indrani Studio, kemudian rekan saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Bantias dan rekan saya. Dan saya Penina Ramayata Sami, dan selanjutnya rekan saya. Saya Muhammad Alamsyah, selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muslihin dan rekan saya selanjutnya. Dan perkenalkan, nama saya Syarifuddin Nizar. Protein. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian protein. Sebelumnya, protein merupakan nutrien yang amat penting bagi tubuh kita, fungsinya sebagai sumber energi dalam tubuh dan sebagai zat pembangun. Protein merupakan zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Perlindungan terhadap infeksi, fatalitas reaksi metabolik, dukungan, dan kekuatan mekanik. Protein polimer sekitar dari 21 asam amino berlainan yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Asam amino memiliki keragaman rantai samping adalah yang terbentuk asam-asam amino tersebut disambungkan protein yang berbeda dapat mempunyai sifat yang berbeda. Rantai samping dapat bersifat polar dan non-polar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mas Alam. Terima kasih. Selanjutnya adalah struktur susunan molekul. Sini ada protein, fibriler atau skleroprotein, yaitu protein yang berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut-pelarut, encer garam, basa, asam, maupun alkohol. Fungsinya membentuk struktur bahan dan jaringan, seperti contoh kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, fibrin pada gumpalan darah. Kemudian ada protein globular atau sferoprotein, yaitu protein yang berbentuk bola larut dalam larutan asam dan garam encer, mudah berubah terdenaturasi di bawah pengaruh suhu. Protein ini banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging, enzim, dan hormon. Next. Kelarutan protein globuler dibagi dalam beberapa grup. Di antaranya yaitu yang pertama albumin, larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. Seperti contoh albumin telur, albumin serum, dan laktal. Yang kedua ada globulin, tidak larut dalam air, terkoagulasi oleh panas larutan garam encer dan mengendap dalam larutan garam konsentrasi tinggi. Seperti contoh myosinogen dalam otot, ovoglobulin dalam kuning telur. Dan ada juga glutelin, tidak larut dalam pelarut netral, tetapi larut dalam asam atau basa encer, seperti contoh glutenin dalam gandum dan orizenin. Yang keempat ada prolamin atau gliadin, yaitu larutan dalam alkohol 70–80% dan tidak larut dalam air maupun alkohol, seperti contoh gliadin dalam gandum, hordain dalam barley, dan zein pada jagung.
Selanjutnya, yang kelima ada histon, yaitu larut dalam air dan tidak larut dalam amonia encer. Seperti contoh globin dalam hemoglobin. Dan yang keenam ada protamin, yaitu larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Seperti contoh salmin dalam ikan salmon. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan Mas Oke. Bayu. Selanjutnya fungsi protein. Di sini yang pertama sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh enzim. Komponen terbesar enzim adalah protein. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pengangkut dan alat penyimpan. Banyak molekul dengan BM kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya hemoglobin mengangkut eritrosit, mioglobin mengangkut oksigen dalam otot, ion besi diangkut dalam plasma darah oleh transferin. Kemudian sebagai pengatur pergerakan. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Pergerakan flagella sperma disebabkan oleh protein. Kemudian yaitu berfungsi sebagai penunjang mekanis. Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen. Suatu protein berbentuk bulat, panjang, dan mudah membentuk serabut. Kemudian yang terakhir yaitu berfungsi sebagai pertahanan tubuh atau imun. Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel asing lain. Protein ini pandai sekali membedakan benda-benda yang menjadi anggota tubuh dengan benda-benda asing. Next. Oke, selanjutnya dari Mas Nizar. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni fungsi protein untuk olahragawan. 1. Protein menopang kekuatan imunitas selama latihan olahraga. Yang kedua, protein untuk meningkatkan performa aerobik atau daya tahan. Yang ketiga, protein untuk meningkatkan kapasitas anaerobik, kecepatan, dan tenaga dalam olahraga berbasis kekuatan. Yang keempat, mengoptimalkan pemulihan setelah latihan. Yang kelima, fungsi protein untuk olahragawan. Protein membangun massa otot. Yang keenam, protein untuk meningkatkan komposisi tubuh. Lanjut yang ketujuh, protein, performa olahraga, dan peran glutatian GSH. Yang kedelapan, protein meningkatkan kapasitas antioksidan dan meningkatkan performa. Dilanjut yang ke-9, protein dapat meningkatkan komposisi tubuh. Ke-10, kekuatan otot yang lebih besar. 11, pemilihan lebih baik. Ke-12, pemilihan lebih baik. Dan yang terakhir, yang ke-13, kebutuhan protein bagi individu atletis. Oke, next. Untuk selanjutnya, Mbak Putri. Untuk selanjutnya, struktur protein. Struktur protein ada 4, yaitu struktur primer. Struktur primer adalah untuk asam amino yang membentuk rantai peptida. Untuk struktur prominent merupakan larutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida atau amida. Lanjut. Ini bisa dilihat strukturnya. Protein premier merupakan hasil hidrosis yang ringan, sedangkan protein sekunder adalah hasil hidrosis yang berat. Protein adalah hasil hidrosis oleh air, asam, encer, atau enzim yang bersifat tidak larut, contohnya myosin, estan. Protein merupakan hasil hidrosis lebih lanjut oleh asam dan alkali dan larut dalam asam dan alkali encer tetapi tidak larut dalam larutan garam netral. Contoh asam albuminat dan alkali albuminat. Protein terkoagulasi yaitu hasil
denaturasi protein oleh panas atau alkohol. Proteinosa bersifat larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Pepton larut dalam air tidak terkoagulasi oleh panas. Peptida yaitu gabungan dua atau asam amino yang terkait melalui ikatan peptida. Selanjutnya, dua struktur sekunder. Struktur sekunder protein bersifat reguler pada lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta sheet. Struktur sekunder protein adalah struktur tiga dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino dan protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Selanjutnya, struktur tersier. Struktur tersier protein adalah lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur tiga dimensi tertentu. Sebagai contoh, struktur tersier enzim padat dan berbentuk globule. Struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Yang keempat, struktur kuarter. Beberapa protein tersusun atas lebih rantai polipeptida. Struktur kuarter menggambarkan subunit yang berbeda dipak bersama dan membentuk struktur yang protein. Oke, baik. Selanjutnya saya sendiri. Tadi adalah struktur yang dilihat dari tingkatannya. Sekarang itu protein menurut struktur kimia dan ciri kimiawi. Yang pertama yaitu protein sederhana. Golongan protein apabila dihidrolisasi atau hidrolisa oleh asam alkali atau ether akan menghasilkan asam amino atau derivatnya. Di sini ada contohnya dari protein sederhana yaitu globulin, albumin, protein, kolagen, elastin, dan globin. Yang sebelumnya sudah disebutkan bersama teman saya, yaitu yang kedua yaitu protein majemuk. Protein yang merupakan kombinasi protein sederhana dengan bahan lain, di mana ini ada beberapa contoh yaitu nukleoprotein, fosfoprotein, mycoprotein, chromoprotein, dan flavoprotein. Yang terakhir yaitu protein turunan. Protein hasil pemisahan atau dekomposisi protein sederhana maupun protein majemuk. Yang dimana contohnya proteus dan peptin. Yang terakhir yaitu peptida yang tadi disebutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Denis. Silakan. Baik, terima kasih Mas Musyrikin. Saya kali ini akan menjelaskan tentang protein menurut bentuknya. Sebelum saya menjelaskan tentang protein menurut bentuknya, ada 3 bentuk protein. Yang pertama ada bentuk serabut, dan yang kedua ada globular, dan yang ketiga ada protein konjugasi. Protein bentuk serabut sendiri terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang sama lain, sehingga menyerupai batang yang kaku. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur tubuh seperti kolagen, elastin, keratin, dan myosin. Dan yang kedua ada protein globular. Protein globular berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein yang merupakan kelompok ini adalah albumin, globulin, histon, dan protamin. Dan yang terakhir ada protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Yang terdapat dalam kelompok ini adalah nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Itu tadi sedikit penjelasan tentang protein bentuknya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Mega. Halo, Kak Mega. Silakan, Mbak Mega. Oke, peran protein, fungsi dan peranan protein. Protein memegang peranan penting dalam berbagai proses biologi. Peran-peran tersebut antara lain, yang pertama yaitu transportasi dan penyimpanan molekul kecil dan ion-ion ditransport oleh protein spesifik. Yang kedua yaitu proteksi imun. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan sensitif, dapat mengenal kemudian bergabung dengan benda asing seperti virus,
bakteri, dan sel dari organisme lain. Yang ketiga, gerak kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein, misalnya pergerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagela. Yang keempat yaitu penunjang mekanis. Ketegangan dan kekerasan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Yang terakhir yaitu 5. Katalisis enzimatik. Sebagian besar reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim dan hampir semua enzim yang berperan adalah protein. Keenam yaitu membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf rangsang spesifik direspon oleh selespon sel saraf diperantarai oleh protein reseptor. Yang ketujuh yaitu pengendali pertumbuhan dan diferensiasi protein mengatur pertumbuhan dan diferensiasi organisme tingkat tinggi. Dampak kelebihan protein. Yang terakhir, Mbak. Silakan. Terima kasih. Dampak kelebihan protein yang pertama yaitu menyediakan bahan-bahan yang penting peranannya untuk pertumbuhan dan memelihara jaringan tubuh. Yang kedua yaitu mengatur kelangsungan proses di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu memberi tenaga jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Yang keempat yaitu sumber energi. Yang kelima yaitu pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan. Yang keenam sebagai sintesis hormon, enzim, dan antibodi. Yang ketujuh yaitu pengatur keseimbangan kadar asam basa dalam sel. Dampak kekurangan protein. Yang pertama yaitu kerontokan rambut. Rambut terdiri dari 97-100% dari protein keratin. Yang kedua yaitu yang paling buruk ada yang disebut dengan kwashiorkor. Yang ketiga yaitu kekurangan yang terus-menerus menyebabkan marasmus dan berakibat kematian. Dikembalikan lagi ke Mas Bayu. Baik, saya akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. See you.